Shalom, selamat kasih Tuhan. Mari kita dengarkan Pengumuman Sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya disertai perjamuan suci Minggu 3 September 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah Wanita Sabtu 2 September 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Yohana Hermin. Ibadah Yud Sabtu 2 September 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat BCA nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat OVO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Libowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat Shopee nomor HP 0857 819 3390 atas nama Samuel Libowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat Dada nomor HP 0857 819 3390 atas nama Samuel Libowo. Galon karakter bisa sesuai gambar atau request ya, harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa menghubungi Andi di nomor di bawah ini. Untuk setiap video beraya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berumur bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang hidup Islam dapat ngambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat kembali di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Aduh, saya kurang semangat ya. Padahal minggu lalu habis lomba ini gak mau pada menang, gak mau terima hadiah. Oh, gak menang. Lagi ya, shalom. Nah, yang di belakang boleh maju ke depan dulu, di depan masih kosong. Ini andai kan kapal ya, kalau depan gak diisi nanti tenggelam gitu. Oh iya benar. Bu Desi, Om Andi maju. Ayo maju. Selfie maju. Mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Sebelum kita mulai, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul dalam keadaan yang sehat, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di bahasanya ya Bapa, kami akan memuji-Mu, kami akan memuliakan nama-Mu, dan kami akan menyembah Engkau Tuhan. Kau bersama setiap hati dan pikiran kami, sampai setiap pujian dan penyembahan kami dapat layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bersama-sama kita satu pujian. Layaklah segala bangsa.
Bapa, kami akan bersuka cita, kami akan memuji karena minum lagi. Yang siap bersuka cita sama-sama dengan saya katakan. Siap memuji nama Tuhan. Siap berjoget buat Tuhan. Amin. Semuanya berjoget ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya
Mau nyanyi itu berkibarlah benderaku yang biasanya yang kuat. Bentar ya, tunggu ya. Enggak. Oke, sambil menunggu, di sini kan saya kalian mau nyanyi lebih dari pemenang. Nanti pas haleluya semua gini ya. Gini ya. Ya, ya. Tuh. Sudah? Sudah? Ya. Oke. Siap muji Tuhan? Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan, tak dikalahkan oleh
bendera ya. Kita ke satu pujian bersorak-sorai. Musik siap? Ya. waktumu yang terbaik.
Kita harus bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberikan waktu buat hidup, bisa bernafas, bisa pergi ibadah tuh karena kemurahan Tuhan. Banyak orang di luar sana mungkin gak pernah bersyukur apa yang sudah Tuhan kasih ya, meskipun hal-hal yang gampang aja kayak waktu aja mereka gak bersyukur. Dan patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau mungkin kita dalam masalah, mungkin kita dalam tekanan, Tuhan izinkan supaya kita ingat kepada Tuhan dan selalu bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Setiap kami yang hadir saat ini Roh Kudus, kami mengalami segala sesuatu karena kami percaya Roh Kudus itu baik. Roh Kudus menuntun kami, menegur kami supaya kami lebih setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah mendengar kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Kami minta di dalam nama Yesus, kuatkan setiap pribadi kami Tuhan, biar kami setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami akan mempelajari firman-Mu Roh Kudus. Engkau tuntun kami, kuasai setiap kami Tuhan, biar apa yang kami renungkan firman-Mu saat ini menjadi berkat bagi setiap kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran-Mu, membersihkan setiap hidup kami Tuhan, biar kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau kuasai kami, tawan pikiran hati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus kuasai apa yang hamba sampaikan, benar-benar isi hati-Mu. Dan setiap kami yang mendengar dan hamba pribadi juga sungguh diberkati oleh firman ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Ketika ketemu lagi, Tuhan berkati. Ya. Saya waktu Pak Samuel Bu Yohana ya sampaikan untuk menyampaikan kebenaran, saya renung-renungkan, Roh Kudus kasih ada tema ya yang saya akan bawakan. Tapi tanggal 16 Agustus waktu saya ikut acara di perumahan kita ya, ada acara setelah pulang setengah 10 malam kurang lebih ya, tiba-tiba Roh Kudus kasih saya tema baru harus saya sampaikan. Jadi mungkin sudah sering didengar, tapi saya kayak harus menyampaikan ini ya. Jadi yang saya sudah siapkan, yang saya sebelumnya itu saya langsung nggak pakai ya. Jadi tema hari ini merdeka dari kemunafikan. Kemunafikan ya. Tuhan firman ini ya bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya pribadi. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita roh kemunafikan ini biasanya nggak kelihatan. Kadang sangat rendah, sangat tinggi, kadang persentasenya kecil, juga ada yang besar ya. Jadi pengertian munafik ya, artinya upaya berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama atau dan lainnya. Jadi kita orang ngomong sesuatu kita pura-pura percaya. Padahal kita tidak percaya, gitu, berlawanan. Itu munafik ya. Akan tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Jadi kita waktu orang ngomong, saya tidak percaya apa yang dia ngomong, tapi iya, gitu. Ya, itu namanya munafik. Mereka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya serta bermuka dua. Ya, itu kenapa firman ini harus saya sampaikan? Karena ini juga menegur saya. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah kita munafik apa tidak. Ya, kadang kita merasa bahwa kita sudah benar. Padahal mungkin ada sesuatu yang terselubung ya, terselip. Oh, ternyata saya juga munafik. Ya, seperti itu. Misalnya orang ngomong sesuatu, saya sebenarnya sudah jengkel, tapi saya bilang iya. Mungkin saya rasa bahwa itu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau yang benar kita harus katakan ya benar, yang tidak kita harus katakan yang tidak. Ya, jadi firman ini juga bukan untuk saudara ya, untuk saya pribadi juga. Ya, bermuka dua artinya orang munafik tidak jujur, palsu dan pembohong. Ya, orang yang mulutnya lurus tapi hatinya bengkok. Ya, itu namanya orang munafik, bermuka dua. Ya, itu juga termasuk munafik. Ya, makanya kemunafikan adalah dosa. Ya, jangan kita pikir wah enggak apa-apa, kita anak Tuhan, kita bolehlah kita setuju dengan apa yang disampaikan, tapi di luarnya kita tidak setia kepada Tuhan, kita melakukan yang tidak benar. Ya, mungkin perpuluhan kita tidak berikan, kita dengar perpuluhan, kita ajak orang ayo berikan perpuluhan, tapi kita pribadi nggak berikan perpuluhan. Kita bilang aduh kasihan ya orang ini ya, tapi kita sendiri tidak memberi. Itu jujur ya, banyak anak Tuhan seperti itu. Kasihan ya ibu ini ya, kasihan ya bapak ini ya, tapi tangan kita tidak memberi, tidak membantu. Ya, itu seperti orang munafik. Ya, harus saya bicara jujur ya.
Karena firman Tuhan ini kalau kita tidak bicara jujur, kita tidak lakukan, sia-sia kita datang beribadah berminggu-minggu, bertahun-tahun, mungkin kita sudah melayani Tuhan, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi mungkin kita bilang, wah kita ajar orang, mungkin kita pelayanan, ayo hormati orang tua, kita sendiri tidak menghormati orang tua kita. Ya, ayo kasih keluarga kita sendiri tidak mengasihi, hati kita keras, kalau minta bantuan kita tidak mau bantu. Ya, seperti itulah, itu namanya munafik. Ya, jadi jangan pikir kita anak Tuhan sudah benar. Makanya Tuhan bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi tidak semua yang akan masuk kerajaan surga. Jadi biarlah kita semua di sini masuk kerajaan surga. Ya, amin. Ya. Karena orang munafik mengatakan percaya sesuatu, tetapi kemudian bertindak berlawanan dengan kepercayaan. Ya. Dan juga memandang rendah orang lain. Orang munafik pasti memandang rendah orang lain. Kenapa? Kalau orang lain ada salah sedikit, wah orang ini gak benar apa. Padahal dia sendiri ada simpan dosanya. Ya, dia memandang rendah orang. Ya, mungkin orang ada kelemahan, masalah-masalah, langsung pandang rendah. Misalnya sakit, wah mungkin seperti Pagem sakit ya. Wah mungkin Pagem ada buat salah. Jangan sekali-kali kita menghakimi. Ya, karena penghakiman itu hanya dari Tuhan. Setiap orang yang diuji oleh Tuhan, yang diizinkan Tuhan mengalami masalah, pasti Tuhan buat sesuatu yang lebih baik. Karena orang yang tidak ditegur Tuhan atau tidak diberikan ujian, ya saya percaya dia punya kesalahan, dia tidak tahu. Ya, jadi pasti akan dia merasa enjoy, merasa nyaman, zona nyaman, makanya dia akan terjerumus lebih dalam. Jadi saat kita ditegur Tuhan, ataupun kita diberikan ujian-ujian, kita mengucap syukur karena semuanya akan kita lewati. Ya, saya pribadi alami. Barusan ini Pagem masuk rumah sakit, anak saya pun masuk rumah sakit, tapi kasusnya lain. Anak saya kan cuci darah sudah 9 tahun lebih. Ya, terus tiba-tiba dia punya tangan itu untuk tusuk jarum itu untuk afesanya itu tidak bisa digunakan. Jadi langsung dioperasi di leher itu tanggal 4 Agustus kemarin. Ya. Kemudian setelah itu harus diperbaiki tangan. Kan kalau cuci darah kalau di leher aja itu berlangsung cuma 3 bulan. Kalau di tangan tuh bisa tahunan. Ya, jadi tangannya yang dulu dipakai itu sudah tidak bisa berfungsi. Ya, bengkaknya gede banget ya. Jadi Tuhan itu luar biasa baik. Tuhan tepat waktu, dokter yang terbaik Tuhan berikan, dan semuanya gratis. Tuhan luar biasa ya. Anak saya waktu jujur kemarin anak saya baru pulang dari rumah sakit. Jadi dia katakan, mama, mama kan aku sakit, mendingan mama gak usah bawa firman di gereja. Tapi saya bilang tidak bisa, ini kan tanggung jawab. Apa yang harus saya sampaikan, harus saya sampaikan. Saya bilang tidak, mama bisa. Padahal saya tidur di rumah sakit, biarpun kelasnya kelas 1 yang cuma 2 orang, kamar mandi dalam, AC-nya full, dan satu bednya itu tidak ada orang. Jadi kita selama 3 hari, barusan ini 3 hari lalu beroperasi tangannya, itu bisa bebas gitu loh. Kita berdua aja di dalam. Dan harusnya saya bisa tidur, tapi saya tidur hanya 1 jam lebih. Bayangkan dalam berapa hari, tapi Tuhan kasih kekuatan sampai saat ini. Saya bisa melayani di sini, kasih karunia anugerah Tuhan. Ya, jadi saya percaya Pagem juga pasti akan melewati. Biarlah hadapi dengan sukacita. Saya juga tetap saya minta Tuhan kuatkan hati saya supaya saya tetap bisa setia. Kalau saya melihat apa yang terjadi di hadapan saya, kita bisa kecewa ya. Tapi Tuhan izinkan, apakah kita bisa melihat pertolongan Tuhan? Dan saya melihat pertolongan Tuhan. Harusnya itu operasi hanya tangan 1 ya. Kan anak saya tangannya rusak ya, depannya gedenya gini. Nanti kapan-kapan videonya saya kasih Bu Yohana, kirim ke sini biar lihat ya. Terus untuk, berarti udah gak digunakan, berarti harus operasi lagi untuk pasang afesannya, untuk cuci darahnya. Harus ditanggung begitu, hanya 1 kali operasi, dan berarti 2 kasus 2 kali ya, berarti berikutnya harus operasi. Tapi Tuhan itu luar biasa, dokternya waktu datang ke kamar dia bilang, wah ini operasinya ini, yang satunya nanti lagi ya. Maksudnya udah langsung dua-dua.
Tapi tiba-tiba dokternya bisa ngomong gini, wah nanti saya beresin aja satu ini sama itu. Dan ternyata dia operasi dua-dua. Langsung jadi operasi perbaiki benjolan yang tinggi itu akibat darah vena yang keluar ya, rembes ya, akhirnya gumpalannya gede. Itu diperbaiki sama lengan satunya. Bayangkan itu dioperasi, berarti tangan anak saya dua-dua tidak gunakan ya. Jadi semua saya bantu. Jadi saya tadi malam tidur aja kurang lebih mungkin ya 3:30 pagi. Pagi-pagi saya sudah bangun, mesti urus dia makan, urus apa, baru saya kesini. Maaf saya terlambat ya. Jadi yang saya mengucap syukur, Tuhan kasih saya kekuatan. Jadi setiap kita yang mengalami masalah, harusnya kita percaya, wah saya ditegur apa ya, saya kelemahannya apa. Jangan-jangan saya ini munafik. Harusnya kita pikir seperti itu. Jangan kita berasa bahwa kita, wah saya sudah kudus, saya hebat, saya pelayanan, saya menyampaikan kebenaran ke orang lain. Padahal kita tidak tahu yang paling terkecil dari masalah dosa kita tidak perhatikan, yang mungkin kita tidak pikirkan bahwa ini tidak boleh di hadapan Tuhan. Jadi kita semua di sini, saya tidak menghakimi, tapi kita semua di sini karena Tuhan kasih merdeka dari kemunafikan, berarti untuk kita semua pribadi di tempat ini, termasuk saya, ya. Jadi tolong kita buka di Yesaya 29 ayat 13. Ya, saya baca ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan ini banyak terjadi, ya. Ini bukan untuk di luar Tuhan ya, untuk anak-anak Tuhan. Gak usah kita ngomong begitu ya. Saya dulu di daerah ya, orangnya melayani ya. Sayang istrinya, kalau istrinya naik mobil dibukakan pintu, wah suami yang luar biasa, ya cinta Tuhan, ya. Tapi ternyata hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya menyaksikan ini? Saya tidak sebut namanya. Begini, jadi dia kalau mau berselingkuh, dia kan selingkuh ya. Mobilnya dia dipinjami ke temannya. Jadi dia bilang sama istrinya, saya pinjami mobil ke teman saya ini, gitu. Jadi dia pinjam temannya ini punya mobil gantian. Jadi dia lapor ke kantor bahwa dia bukan lapor ke kantor, ke istrinya bahwa dia tugas kantor sekian hari berapa hari Jadi dia pakai mobil temannya itu ke hotel. Ya di daerah tuh kan kecil, ketahuan kan, ke hotel. Dia taruh mobilnya berhari-hari di mobilnya temannya itu berhari-hari. Ternyata dia sama wanita lain, wanita penghibur di dalam ya, atau dia punya. Jadi istrinya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Itu loh orang yang betul-betul kelihatan saleh, buka pintu buat istrinya. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan pikir bahwa kita ke gereja kita bisa selamat. Dan mungkin kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ya. Jadi dia kehidupannya seperti itu. Setiap dia mau selingkuh dia harus pinjam mobil, dia tukaran. Jadi mobilnya dia dipakai sama temannya, jadi putar-putar kemana. Tapi mobil temannya itu dia parkir di itu, padahal dia enggak ada tugas luar kota. Jadi segala kejahatan itu kalau istrinya bersama Tuhan sungguh-sungguh pasti dia bisa ketahuan. Tapi kalau istrinya enggak sungguh-sungguh mungkin lama ya. Tapi memang seperti itu. Kalau sungguh-sungguh pasti Roh Kudus akan kasih tahu bahwa suaminya enggak benar, ya. Jadi ini kita lanjut ya. Itu tadi ya zaman Yesaya ya. Zaman Tuhan Yesus di Matius 15 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan ya. Saya baca ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, perintah manusia seperti gini. Ya, mungkin dia bilang, aku memberi, tapi tidak dengan kasih. Perintah manusia, ayo beri. Ya, ayo kasih pengampunan, tapi dia tidak dengan hati yang tulus mengampuni orang itu. Ya, dan itu saya pernah lihat satu hamba Tuhan langsung waktu itu kerusakan di luar pulau, langsung saya ada keirian hamba Tuhan 2 orang bertikaian didamaikan. Tapi dalam roh saya rasa bahwa mereka tidak saling memaafkan, ada ganjalan dan masih tersisa, masih ada.
Di depan oke, selamat, damai. Ya. Jadi di sini dibilangkan dikatakan ya, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Betul, mereka memaafkan, pegang jabat tangan, minta kasih pengampunan, tapi dari hatinya tuh tidak. Itulah dibilang kemunafikan, ya, orang yang munafik, ya. Kita lanjut zaman Yohanes Pembaptis, ya. Di Lukas 3 ayat 7 sampai 9 saya baca, ya. Lalu ia berkata, ini Pak Yohanes Pembaptis, ya. Ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang menyatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi dibilang mereka baptis, ya, dibaptis, ya, tapi mereka keturunan ular beludak. Jadi waktu saat dibaptis itu mereka tidak ada rasa penyesalan bahwa betul-betul percaya Yesus, bahwa dibaptis akan disucikan. Mereka tidak seperti itu. Jadi hanya menuruti aturan-aturan agama, ya. Jadi makanya dikatakan, siapakah yang menyatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang. Saat mereka melakukan itu, mereka pikir mereka bisa jauh dari murka Tuhan, dan dijamin itu tidak akan bisa, ya. Mereka tetap dalam murka Tuhan, karena biarpun sudah dibaptis, tapi hatinya bukan dibaptis buat, aduh Tuhan aku diselamatkan, aku dikuduskan. Sekarang kalau dibaptis selam itu kita dikuburkan manusia lama kita, terus kita dibangkitkan kembali saat kita ditenggelamkan, baptiso namanya. Jadi kita anak-anak Tuhan, harusnya kita kalau belum seperti itu, kita minta Roh Kudus, tolong saya punya kemunafikan itu di mana. Jangan kita menghakimi orang lain, tidak perlu. Saat kita menghakimi orang lain, jamin kita tidak akan bisa selamat, karena kita sudah menghakimi. Jadi kita masing-masing koreksi diri, ya. Termasuk saya pribadi, ya. Jadi dikatakan ayat 8, ya, di Lukas 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Ya, zaman dulu kalau pikir Abraham bapa kami berarti kami anak, kami pasti selamat. Tidak mungkin, ya. Tuhan mau kita betul-betul melakukan kebenarannya. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Tuhan bisa pakai siapa aja, ya. Orang-orang di luar Tuhan tiba-tiba mereka bisa percaya mengaku Yesus. Yang kita anak-anak Tuhan yang sudah kalau bilang dikatakan dari keturunan, ya, sudah Kristen apa, tapi kita ke gereja seperti formalitas aja, kayak rutinitas. Kita pergi gereja ibadah, kelihatan kita saleh, kita baik. Padahal harusnya saat firman yang disampaikan kita renungkan, apakah kita ada di dalam firman itu, apakah firman itu untuk menegur kita harus renungkan itu. Dan kita bisa saat kita dikasih kesempatan, ya, seperti Pak Gem dikasih kesempatan, anak saya masih dikasih kesempatan. Itu semua saat kita pun semua di sini kasih kesempatan, saat kita bangun tidur masih ada nafas. Tuhan mau kita supaya kita mengoreksi diri, bisa berubah, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tidak mudah, tapi kita minta kuasa Roh Kudus, ya. Kita lanjut, ya. Yang hal pengajaran sesat, ya, itu di Matius 7 ayat 15 dan 21. Ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi banyak nabi palsu, ya. Tapi kita jangan menghakimi bahwa nabi itu palsu juga. Kita mungkin dia dipanggil, ada orang dipanggil setelah dia bertobat, ada orang yang dalam proses pertobatan dipanggil Tuhan. Jadi dia melalui proses itu. Jadi kita yang penting apa yang dia sampaikan itu kan kebenaran, kita akan ikuti. Kalau di luar kebenaran menyimpang sedikit, jangan kita ikuti, ya. Zaman sekarang ada yang katakan bahwa Yesus bukan juru selamat, ya. Saya minta dengan hormat bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat kita, ya. Jadi jangan kita dengar-dengar YouTube yang mungkin mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, biarpun dari pendeta besar sekalipun. Harusnya kita berpatokan dengan Alkitab,
Karena Alkitab itu firman Tuhan. Jangan dengan kata si A, si B, si C, atau mungkin pendeta yang terkenal ABC. Jangan. Kita percaya firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan, apa yang disampaikan benar-benar ya dan amin. Kalau kita belum mengerti, kita minta kuasa Roh Kudus. Tolong artikan ini apa maksudnya Roh Kudus. Pasti Roh Kudus mampukan kita. Pengertiannya akan datang bagi kita pribadi, ya. Jadi di sini dikatakan, ya, celakalah hai, di Matius 23 ayat 27, ya, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang ditabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ya, ini sudah firman Tuhan sudah katakan. Jadi jangan kita seperti kuburan, ya, yang di luar putih, mungkin yang tadi ibunya baru sekali, ya. Jadi itu jangan seperti itu. Biarlah hati kita bersih seperti di luar. Jadi luar dalam sama, ya. Kalau ada sedikit kotor dalam hati kita, dalam ini yang tersembunyi, yang orang tidak mungkin bisa lihat, mungkin suami kita nggak bisa lihat, keluarga kita, tapi kita minta Roh Kudus yang bersihkan kita, ya. Ya. Di Matius 6 ayat 5 dan 2, ya. Ayat 2 dan 5, ya. Ini juga hal orang kemunafikan, ya, apa yang mereka lakukan, ya. Ayat 2, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencandangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi jangan kita memberi, kita berkoar-koar. Aduh, saya mau beri ini deh buat si A, si B, si C. Jangan, berkatnya nanti nggak dapat, ya, berkat kembali. Karena waktu kita memberi, orang puji kita, itu sudah kita dapat upahnya sudah. Jadi kita nggak dapat balasan dari Tuhan. Padahal kita bilang kita mau dapat berkat kembali 30, 60, 100 kali ganda, mungkin ya seperti itu. Tapi kita berkoar-koar, aduh saya mau tolong orang ini deh. Jangan. Sebenarnya itu berkat itu kita sudah dapat dari pujian orang. Wow, Bapak. Kalau orang lain yang ngomong itu terserah, asal jangan dari kita pribadi. Jangan kita bilang, saya kasih si A, si B, si C. Jangan. Karena sendiri rugi sendiri, ya. Jadi biarlah orang lain yang berkata-kata itu, kita tetap dapat berkatnya. Urusan orang lain, ya. Jadi kita pribadi kalau kita tidak ngomong, kita memberi dengan sukacita, hati yang tulus, pasti kita dapat berkat kembali. Kalau orang munafik, pasti memberi dia berkoar-koar. Itu firman yang katakan, ya. Jadi jangan kita lakukan itu, ya. Lain kalau kita sudah dapat berkatnya, terus kita mau menyaksikan kebaikan Tuhan, tidak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Misalnya sudah lewat, ya, masa, zaman dulu, ternyata Tuhan tolong saya kembalikan segini, kan sudah dapat upah kembali, nggak apa-apa. Itu kalau menurut saya pribadi nggak apa-apa. Jangan waktu baru memberi langsung ngomong, ya kita sudah dapat upahnya, pujian dari orang, kita dapat balasan upah kembali dari Tuhan, ya. Jadi anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan, jangan kita seperti orang munafik, ya. Kadang kita berpuasa pun kita bilang, wah saya lagi berpuasa, rambut kusut-kusut begini nih. Padahal kita harus berpuasa, kita tetap cantik, rapi. Terus kita jangan bilang bahwa kita berpuasa. Itu puasanya dahsyat. Saat kita sudah ngomong tidak ada puasanya, karena upahnya sudah kita terima. Wah, orang ini baik ya, dia puasa, dia hebat. Jadi kita sudah dipuji-puji, kita nggak dapat berkat kembali, ya. Terus ini saya harus katakan lagi di Matius 7 ayat 5, hal menghakimi, ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi ingat sekali, jangan kita menghakimi, ya. Kalau kita menghakimi keluarga kita, dia tidak akan mungkin bertobat. Allah, kamu tuh hari pergi di tempat ini begini. Jangan kita hakimi dia. Kalau dia perlu bantuan, kita kasih. Terus kita ngomong yang lembut, yang kasih, ya, dengan niat yang tulus. Pasti Tuhan dengar doa kita, ya. Jadi saya pribadi jujur, ya, saya ada family, ya. Dia setiap kali ini kan sudah lewat, jadi saya bisa cerita.
misalnya minta bantuan apa. Kadang saya juga butuh apa yang saya perlukan ya. Tapi dia juga bilang Kristen enggak Kristen gitu loh. Jadi satu waktu dia setiap kali minta, kalau saya ada ya saya bilang Roh Kudus, apa saya harus kasih ya? Apa harus saya bantu? Ini sudah lewat jadi saya bisa cerita. Kalau baru memberi kita kasih, kita tidak dapat berkat kembali. Jadi dia ngomong begitu, tapi Tuhan itu, saya punya hati nggak damai sejahtera. Sampai saya waktu memberi baru saya damai sejahtera. Itu berarti dari Roh Kudus. Ya, kalau kita orangnya minta bantuan terus kita kayaknya muter-muter, wah hati kita tiap tidur malam kita ingat-ingat, wah itu Tuhan harus kasih, kita harus kasih, kita harus memberi, harus berikan pembantuan. Kalau orang munafik, tidak mungkin dia mau membantu, dia hanya bicara yang baik, udah kamu doa aja, kamu ini aja. Padahal Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kita lakukan firman-Nya. Kamu memberi, kamu akan diberi. Kalau kamu nggak melakukan, bagaimana kamu bisa dapat pemberian dari Tuhan? Ya, itu hukumnya. Sudah tidak bisa kita bilang, wah kamu ya Tuhan berkati ya, gitu aja. Kalau betul-betul orang yang membutuhkan terdesak harus kita berikan. Kalau kita punya, ya. Kalau nggak punya ya kita bawa dalam doa. Ya, itu Tuhan luar biasa. Ya, kita masuk di poin sebenarnya supaya merdeka dari kemunafikan ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita merdeka dari kemunafikan ini ya? Pertama-tama yang kita lakukan, kita akui dosa kita kepada Tuhan. Ya, harus kita akui. Ya, kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 saya bacakan ya. Mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat kita akui dosa ya, dikatakan di firman Tuhan ini, mengaku dosa kita, maka Ia yang setia, Ia Tuhan ya, setia, adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya. Jadi pertama kita harus datang kepada Tuhan, kita akui dulu, Tuhan aku lo lakukan ini, aku lo munafik lo Tuhan, aku bilang dia, kamu jangan begini ya, jangan begitu, kamu jangan menyembah berhala ya, padahal aku sendiri menyembah berhala, bukan menyembah berhala doa-doa patung-patung ya, bukan seperti itu. Mungkin aku terikat dengan sinetron, ya aku terikat dengan nonton bola, itu penyembahan berhala. Aku terikat dengan anakku, karena anakku aku nggak bisa ibadah. Tidak boleh seperti itu. Anak saya sakit, saya datang tetap, saya tidak mau. Karena anak saya terikat. Karena Tuhan, saya percaya saat saya melangkah urusan anak Tuhan itu, anak saya, Tuhan yang punya urusan, bukan saya. Jadi Tuhan yang akan memberkati, berikan dia sukacita, kekuatan, apa saja. Jadi jangan kita karena anak saya, wah anak saya sakit ya, saya tidak bisa, saya rawat-rawat dulu. Nggak boleh. Itu sama dengan kita menyembah berhala ya, anak kita. Kita minta, wah Tuhan, pasti Tuhan tolong dia. Ya, seperti itu. Dan banyak orang yang saya lihat saat sakit tidak mau pergi ibadah. Saya badan tidak enak, kadang-kadang saya tugas di FA atau apa. Saya bilang Tuhan saya ingin FA. Dan saya waktu melangkah jalan, saya punya tubuh ini rasanya fit, sehat, kayak ada kekuatan baru. Ya, coba semua praktekkan. Pasti, jangan kita bilang, waduh saya sakit ya, saya tidak bisa. Saat itu, lain sama Pak Samuel, kasusnya beda ya. Sudah betul-betul tidak bisa ya. Kalau cuma sakit-sakit ringan ya, itu lain. Ya kadang ada flu, gak enak sedikit, wah udah gak mau. Wah saya gak mau deh, badan rasanya gak nyaman. Padahal saat kita melangkah, kekuatan baru yang Tuhan berikan. Tubuh yang sehat. Ya, seperti itu. Yang kedua ya, sebelum kita memohon pengampunan, kita nyatakan perbuatan kita, lakukan dan akui bahwa kita bersalah. Jadi kita ngomong, kita akui salah kita itu apa, kita beberkan. Tuhan aku salah ini, salah itu apa ya. Tuhan minta pengampunan dan berikan kita kekuatan ya, supaya kita bisa lalui, bisa tidak melakukan lagi ya. Kita beberkan semua ya. Kemudian saat kita menyampaikan kesalahan kita harus dengan penyesalan yang tulus. Kadang gini ya, saya sama misalnya saudara saya
dia buat salah, terus saya memaafkan dia bilang, dia minta maaf, ayo saya tolong maafkan saya ya. Saya bilang iya ya, tapi saya punya hati tidak tulus. Ada seperti itu ya. Kita kadang kita bilang ya sudah, saya mengampuni kamu, saya. Pada hati saya tidak tulus, saya tidak betul-betul mengasihi dia. Saya tidak melihat bahwa dia ini jiwa yang terhilang, yang harus bagaimana saya perlu dengan kasih saya. Kasih bukan berarti kita mau meluk dia, tapi hati yang tulus itu Tuhan dengar. Ya, seperti itu. Jadi kita kasih istilahnya pengampunan dengan hati yang tulus. Jadi betul-betul hati kita tulus mengampuni dia. Ya, kadang kita bilang wah kita sudah mengampuni dia, ya oke dia sudah, tapi hanya basa-basi. Hanya di luarnya kelihatan kita mengampuni, ya. Ya. Jadi kita harus nyatakan penyesalan yang tulus ya, karena bersalah. Lalu ungkapkan rasa penyesalan itu melalui kata-kata kepada Tuhan. Ya, kita harus menyampaikan permohonan yang tulus dan sepenuh hati. Ya, dan kemudian kita minta maaf kepada saudara kita. Ya, sungguh-sungguh kita minta maaf kalau kita misalnya kita baik sama dia, tapi kita menceritakan dia di belakang kita dan dia ketahuan. Satu waktu yang jahat itu pasti ketahuan. Akhirnya dia mungkin sakit hati, kepahitan ya. Kita harus minta ampun, minta maaf sama orangnya ya. Ya, itu namanya orang munafik seperti itu. Ya, kalau kita bilang sudah dia baik ini itu, tapi kita masih ngomong dia punya kejahatan di luar. Kalau kita mau pakai untuk kesaksian boleh, tapi kita ceritakan tidak perlu ngomong nama ya. Jadi kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana orang itu bertobat dari masalahnya yang ini, kelakuan yang jelek. Tidak apa-apa kita menyaksikan, karena Tuhan itu baik, kita bisa mengakui kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara kita itu, ya. Jadi berikutnya ya, kita minta dalam doa supaya Tuhan bebaskan kita dari kemunafikan. Harus kita minta. Kenapa saya bilang begitu? Ayub waktu mau dicobai Tuhan Yesus, mau dicobai iblis ya, dia minta sama Tuhan ya, sama Tuhan bahwa dia mau mencobai. Misalnya kalau dia mau mencobai ya, ternyata Tuhan izinkan. Ya, maupun setan-setan ya yang masuk ke babi-babi ya, itu tuh mereka minta ya, iblis itu minta ya, setan-setan itu minta, Tuhan bisa izinkan. Mohon Tuhan, mereka bilang mohon Tuhan kabulkan, Tuhan izinkan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kalau kita minta sesuatu, Roh Kudus pasti berikan kita kekuatan dan kita pasti diizinkan dapat berkat itu. Ya, asal kita percaya. Iblis saja minta bisa Tuhan berikan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah dibaptis, ya. Kita dalam cuma proses pertobatan, maka Tuhan akan menjawab doa kita, ya. Jadi iblis aja Tuhan bisa dengar, ya. Akhirnya iblis aja, ya, roh-roh jahat aja Tuhan bisa dengar, ya. Apa yang dia minta Tuhan izinkan, ya. Seperti itu. Jadi kita harus percaya ya bahwa kita doakan, kita minta itu kita sudah terima. Ya, saat kita doa ya Tuhan sudah mengampuni, ya pasti diampuni. Tuhan, saya orang munafik, saya minta ampun, saya dibebaskan, saya dilepaskan, berikan saya kekuatan. Kita sudah terima. Harus kita percaya apa yang kita doakan kita pasti terima. Ya, itu kita baca di Ibrani 8 ayat 12 ya. Maaf ya, di Matius 21 ayat 22. Tunggu, Matius 21 ayat 22. Ya, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini firman Tuhan, bukan saya yang katakan. Jadi kita berdoa minta bebaskan dari kemunafikan, pasti kita dibebaskan. Saat kita munafik ini, dilepaskan satu-satu. Semua pembersihan terjadi. Ya. Ya makanya kita harus iman, percaya bahwa kita doakan itu sudah diterima, ya.
maka kita akan diampuni dari dosa. Ibrani 8 ayat 12 mengatakan ya, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Ini kata Tuhan loh. Jadi jangan kalau keluarga kita ada buat salah terus kita menghakimi dia, kamu loh bikin ini bikin itu. Jangan kita ngomong apa-apa. Kita doakan dia saja. Kalau Roh Kudus suruh kita tegur dia, kita tegur. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita hamba Tuhan, kita lebih daripada keluarga kita. Kita punya mungkin kita rajin baca firman, kita tegur dia. Tidak boleh. Kalau bukan Roh Kudus jangan kita tegur. Karena orang itu belum tentu bertobat. Kalau kita tegur malah terjadi bentrokan. Saat Roh Kudus suruh kita tegur, pasti dia bertobat. Ya, itu kalau Roh Kudus yang suruh. Ya. Kadang-kadang kita melangkah tanpa tuntunan Roh Kudus. Ya. Yang berikut ya, kita harus menjalani hidup baru. Jadi setelah kita merdeka dari kemunafikan, kita ambil keputusan harus menjalani hidup baru. Minta Tuhan lepaskan, minta Tuhan berikan kekuatan menjalani hidup baru. Jadi mau ada niat hati, mau sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita lakukan di depan, kita minta Tuhan Roh Kudus tolong kita biar kita kuat, kita tidak melakukan itu. Harus hidup baru, ya, ambil keputusan hidup baru. Ya, jadi kita maafkan orang dari hati yang tulus. Jangan kita maafkan dari depan, tapi belakang masih ngomong-ngomong orangnya, ngomel-ngomel orangnya. Wah, orang ini begini-begini. Setiap ketemu orang ini begini-begini. Berarti kita tidak memaafkan dia. Ya, sungguh ironis ya. Kita datang ke gereja bertahun-tahun, kita melayani. Kita cuma dapat upahnya apa? Upahnya cuma berkat dari orang-orang pujian, tapi kita tidak mendapat upah keselamatan. Sungguh ironis ya. Jadi kita bukan firman ini untuk kalian saja, buat saya pribadi. Ini Roh Kudus yang suruh saya sampaikan, jadi saya harus sampaikan. Ya. Jadi kalau kita buat salah buat orang, kita datang, kita minta ampun, kita maafkan kesalahan saya ya. Kalau orang itu tidak mau maafkan, itu urusan dia. Yang penting kita sudah berdamai dengan dia, itu ada pendamaian dengan Tuhan juga. Ya. Jadi kita menyesal, kita bertobat ya, hidup baru ya. Setelah Tuhan mengampuni perbuatan kita dan orang lain memaafkan kita, maka jauhilah perbuatan yang berdosa. Setelah diampuni, jangan pernah berbuat dosa lagi. Saya percaya selama kita mau melakukan baik itu nanti datang ujian-ujiannya. Kita bisa terjun lagi buat salah lagi. Tapi kita minta kekuatan terus. Makin hari kita makin diproses, kita makin istilahnya makin ada orang langsung ya 100% bisa langsung bertobat. Misalnya rokok, ada teman FA zaman dulu ya, dia merokok tiba-tiba langsung 100% bisa hilang. Ya, ada yang tidak, ada yang diproses bertahap tiba-tiba hilang. Itu pun mungkin Tuhan izinkan dengan penyakit atau apa. Ya, jadi proses tiap orang berbeda. Makanya jangan kita menghakimi. Jadi kita berusaha jangan kita melakukan kesalahan yang sama, ya. Salah satu tujuan mengikuti Yesus adalah menjauhi dosa, dan hal ini membutuhkan komitmen yang kuat, ya. Mungkin kita tidak langsung berhenti berbuat dosa, tetapi akan menjadi lebih kuat jika terus berusaha, ya. Jadi kita anak-anak Tuhan di sini ya harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Selama masih proses kita mengucap syukur karena Tuhan masih mengasihi kita ya. Kemunafikan ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan, baik itu pemimpin gereja maupun jemaat, justru paling banyak di anak-anak orang Kristen ini. Karena kemunafikan ini kelihatannya kita sesama sama-sama jemaat, mungkin hamba dengan hamba Tuhan dan jemaatnya tidak tahu. Tapi Roh Kudus akan memberitahukan kepada hamba-hambanya yang berkenan. Jadi saat waktu dia berteman sama seorang, dia tahu bahwa orang ini masih belum beres. Tapi jangan kita menghakimi kalau Roh Kudus tidak suruh kita ngomong. Kalau Roh Kudus suruh kita ngomong untuk memberitahukan dia punya dosa, kita harus lakukan. Ya. Jangan kita hakimi, tapi kita bawa dalam doa supaya urusan Tuhan untuk pertobatan orang tersebut. Ya, keluarga kita, mungkin kita pribadi yang masih tersembunyi dosa-dosa kita minta dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi
kemunafikan ini ya. Kalau jujur saja, saya pribadi pun misalnya saya jengkel, tapi saya perhatikan relung hati saya. Apakah saya masih menyimpan? Itu saya perhatikan. Kalau masih menyimpan, saya minta Roh Kudus tolong bersihkan. Saya tidak mau simpan jengkelan saya, kepahitan saya menjadi penyakit buat saya. Saya tidak mau. Jadi kalau ada saya marah atau apa, saya minta Roh Kudus, langsung saya plong hati enak, ya, lega. Karena kita minta Roh Kudus akan mampukan kita, dan kita bisa melakukan tanpa istilahnya tanpa munafik, ya. Kita melakukan yang tulus, bahwa kita betul-betul mengampuni, mengasihi, dan Tuhan berikan kekuatan kita melakukannya. Ya, saya berdoa bahwa semua kita di sini mengalami, misalnya kita untuk menghadapi kemunafikan, kita bisa dibebaskan, termasuk saya. Ya, jadi biarlah saat kita melakukan, firman Tuhan harus kita lakukan. Ada satu waktu saya cerita kasus ini sudah lama ya. Di daerah dia pergi pelayanan di luar daerah ya. Jadi waktu persembahan dibagikan, ada orang yang memberi tangannya gini tapi tidak ada uangnya. Jadi dia kayak memberi, tapi dia tidak masukin uang. Ya, itu dia datang saleh seperti ini, tapi dia tidak melakukan bahwa saat kita memberi, dia tidak memberi. Ya, jadi dia menipu, munafik, berbohong, berdusta. Ada yang seperti itu, dan itu memang kisah betul, bukan bohong-bohongan ya. Nah, itu hamba Tuhan sendiri, dia waktu pelayanan dia bilang, waduh, makanya mereka sangat-sangat miskin. Bagaimana itu di daerah lagi pelosok. Mereka kalau mereka di sana kan kalau beri itu banyak, hampir tidak ada uang kertas, jadi keren, jadi uang recehan. Jadi waktu recehannya tidak masuk kan, tidak bunyi, dia taruh kan yang asli itu kan kelihatan tangannya. Uangnya taruh apa tidak kelihatan, tidak ada uang, cuma pura-pura gitu. Ini kesaksian hidup. Jadi memang kita jangan pura-pura, Tuhan itu tahu. Ya, kita mau munafik siapa satu waktu pasti ketahuan. Mungkin orang ini sudah lakukan lama, tapi akhirnya hasilnya kan ketahuan juga. Itu kebetulan dia melayani keluar. Ya, Tuhan tunjukkan seperti itu. Jadi kita di sini sungguh-sungguh harus bertobat, termasuk saya pribadi. Sekian, Tuhan memberkati. Ya, biarlah kita bisa mampu melakukannya, dan mari kita berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu Roh Kudus Tuhan. Tuhan, bebaskan kami dari kemunafikan, hamba pribadi dan setiap kami yang hadir Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, selamatkan jiwa kami Tuhan. Roh kami dituntun oleh kuasa-Mu Tuhan senantiasa. Firman ini biarlah melekat dalam hidup kami. Dan firman ini Tuhan Kau pakai untuk mengubah hidup kami. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang munafik seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang mengerti akan kebenaran firman-Mu, tahu akan kebenaran firman-Mu, tapi mereka munafik dan tidak melakukannya Tuhan. Kami minta kami dibebaskan dari kemunafikan Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus tolong setiap kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan, karena kami mau menjadi mempelai-Mu yang mulia Tuhan. Kami mau menjadi mempelai yang dikasihi oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami diselamatkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tuntun setiap kami, khususnya bagi Gembala Pak Samuel Tuhan. Engkau berikan penghiburan, kekuatan baginya. Tetap percaya kepada Engkau bahwa tubuhnya adalah bait Roh Kudus, dan dia sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus. Pak Samuel Tuhan, baik itu saraf-saraf otaknya, semua organ tubuhnya, semua yang rusak akibat serangan stroke ringan, sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Kami juga minta jiwanya dikuatkan, biar dia percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu dahsyat, kuasa yang akan menguasai hidupnya, menuntunnya, memakai hidupnya Tuhan untuk lebih dahsyat lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai dia lebih lagi Tuhan, memperbesar gerejanya. GBS Kapernaum akan diperbesar dan dipakai luar biasa. Anak semua yang melayani tempat ini Tuhan pakai mereka, berkati mereka, ubah mereka lebih lagi Tuhan, menjadi orang-orang yang militan, yang takut akan Allah, yang benar-benar Tuhan tunduk kepada otoritas-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap pribadi kami yang hadir Tuhan, kami mengucap syukur. Dan biarlah firman ini Tuhan berikan kami kemampuan ya Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus,
Terpuji-pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Dan kami percaya setiap masalah beban yang kami hadapi itu bukan mendatangkan celaka bagi kami, tapi untuk memulihkan kami, menguatkan kami, iman percaya tetap teguh kepada Engkau di dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Bapak, untuk kesempatan yang indah seluruh ibadah kami pagi hari ini, kami sungguh mengucapkan syukur kami kepada Engkau, sebab bukan kebetulan kami boleh hadir pagi hari ini. Kami ucapkan syukur Bapa melalui pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Engkau saja yang kami muliakan selama-lamanya. Tidak seorang pun Tuhan yang mampu untuk mengeraskan hati kepada Engkau. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu yang berkuasa, untuk Tuhan kami boleh merdeka dari kemunafikan. Karena itu Tuhan, kami ucapkan syukur untuk hamba-Mu Ibu Heni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, supaya jangan kami Tuhan hanya bisa pelayanan tetapi hati kami tidak diubahkan. Tetapi saat ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan kami pengertian dan pengertian akan betapa Engkau hebat, untuk Tuhan memberkati kami dengan kemerdekaan dari segala kemunafikan. Kami bersyukur Bapa, dan kami saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau anak-anak-Mu sudah mengerjakan segala sesuatu apapun yang mereka bisa sehingga mendapatkan hadiah-hadiah. Tetapi kami tahu itu semuanya akan berlalu, hanya suara-suara yang membuat kebanggaan diri sendiri. Tetapi kami tahu Tuhan, kebanggaan kami bukan menang atas segala hadiah yang sudah kami dapatkan, tetapi hadiah yang terbesar, yaitu kami Tuhan, nama kami tertulis di dalam kerajaan. Karena itu Tuhan Yesus berikan kami kemenangan untuk mengalahkan segala dosa, mengalahkan segala keakuan kami, mengalahkan kedagingan kami, mengalahkan segala Tuhan apa yang kami inginkan kami capai di dunia ini. Tetapi satu hal, kami boleh menang atas segala tipuan kuasa kegelapan di akhir zaman, supaya kami menang atas segala tarikan dunia yang menawarkan dengan hal-hal yang saat ini Tuhan melalui HP, sehingga tidak mendengarkan firman Allah dengan benar. Tetapi justru anak-anak Tuhan masih main HP di tempat ini. Tuhan, Engkau sentuh hati mereka, untuk mereka bertobat sungguh-sungguh, mementingkan firman Allah lebih dari segala apapun yang kami miliki. Kami bersyukur Bapa untuk segala firman yang sudah disampaikan, supaya kami sungguh menjadi peka mendengarkan firman Allah melebihi segala tawaran dunia. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau kuduskan tangan hamba-Mu, bukan tangan hamba-Mu yang memberkati, tapi kami terima dengan berkat, dengan iman kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat seutuhnya dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus. Persekutuan melalui Roh Kudus akan mendewasakan rohani seluruh jemaat untuk terima urapan daripada Roh Kudus, untuk menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Kami ucapkan syukur Bapa, Engkau sudah mengampuni setiap dosa kesalahan kami yang kami akui di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan segala doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kepada Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami,
selama-lamanya. Amin. Silakan duduk sebentar.